Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Guru Ani. Kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah kelas online yang dimiliki oleh Microsoft Office 365. Pertama kali, kita harus login dulu ke akun Office 365 yang sudah dimiliki. Caranya dengan masuk ke office.com dulu. Kemudian sign in. Karena saya akan masuk dengan akun yang berbeda, maka saya klik ini. Kemudian tuliskan di sini email address ini maksudnya email dari Office 365. Masukkan passwordnya. Kemudian klik sign in. Kita close saja. Kemudian bisa dilihat di sini icon Teams adalah ini. Klik. Dan inilah tampilan Microsoft Teams yang saya miliki. Di sini terlihat ada satu kelas yang sudah saya miliki. Dan pada kelas ini saya merupakan seorang murid ya. Jadi saya peserta. Di sini kebetulan ada kelas sebuah pelatihan dan saya di sini adalah pesertanya. Jadi nanti akan berbeda tampilannya ketika kita sebagai peserta atau murid apabila itu nanti kelas online dan ketika kita sebagai guru. Apabila kita membuat kelas dan kita nanti itu sebagai instrukturnya atau gurunya, kita bisa membuat kelas dengan klik ini. Di sini ada tertulis join or create team. Ini nanti akan saya jelaskan pada video yang lain. Nah, sebelum lanjut kita buka kelas ini, kita lihat dulu di sini pada kolom paling kiri. Yang paling atas ini ada activity. Coba kalau diklik nanti akan muncul tampilan yang seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian activity ini nanti akan muncul informasi tentang aktivitas yang sudah dilakukan. Apabila ini saya klik, akan muncul pilihan feed dan my activity. Feed itu artinya semacam notifikasi ya pada kelas ini atau pada Microsoft Teams kita itu ada apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian apabila ini saya klik my activity, ini akan menginformasikan aktivitas apa yang sudah saya lakukan. Kebetulan di sini tidak ada apapun, bisa terlihat di sini you will see your send message here. Kebetulan saya tidak mengirim pesan atau apapun, jadi pada bagian my activity ini hanya terlihat seperti ini. Saya kembali ke feed. Nah, sekarang kita coba lihat pada feed ini. Bentar. Misalnya akan saya coba klik salah satu ya. Misalnya di sini. Di sini ada notifikasi. Saya klik. Nah, ini adalah notifikasi dari assignment atau penugasan yang sudah saya kirim dan mendapatkan feedback dari instrukturnya. Kemudian selanjutnya setelah activity di bawahnya ada chat atau chatting. Saya coba klik chat. Di sini nanti kita bisa chatting dengan siapapun yang ada kontaknya, tetapi pada satu organisasi. Untuk memulai percakapan atau chatting, bisa dilakukan dengan klik ini, icon chat. Klik chat, kemudian klik new chat. Nah, kemudian kita akan mengirim pesan atau chatting ke siapa, bisa klik di sini. Cukup tuliskan
namanya saja, siapa yang akan kita hubungi. Misalnya saya klik, nah misalnya saya akan kirim pesan atau chatting ke ini, Pak Didit Yoga ini. Misalnya saya klik. Nah, silahkan pesannya ini ditulis di sini. Setelah itu baru klik send. Tanda panah ke kanan ini. Selanjutnya di bawah chat ini ada Teams. Teams ini adalah kelas online kita. Kebetulan saya tadi sudah sampaikan saya di sini sebagai murid ya. Nah, di sini ada beberapa channel di sini. Yang pertama ada general. Saya klik general. Di sini ada tab post. Ini artinya bahwa semua anggota kelas ini bisa posting sesuatu atau apapun di sini. Saya lihat dari atas. Riwayat posting dari awal itu akan terekam di sini semua. Apapun yang dilakukan oleh anggota kelas ini akan terekam di sini. Baik itu instruktur maupun anggota kelas. Kemudian di sebelah kanannya ada files. Pada bagian tab file ini, semua anggota itu bisa menyimpan file di sini. Bisa upload, bisa mendownload file, jadi artinya semua bisa saling berbagi file pada bagian ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada kelas notebook. Kelas notebook atau bisa dikatakan ini adalah buku kelas, semacam buku penghubung antara guru dengan murid atau antara instruktur dengan peserta pelatihan. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada panah ke kanan ini. Saya klik. Nah, kemudian di sini ada 3 item karena saya di sini sebagai murid ya. Yang pertama itu ada collaboration space. Saya klik. Nah, collaboration space ini baik instruktur maupun peserta atau kalau dalam kelas online, guru maupun murid bisa membuat catatan di sini. Saya klik salah satu. Kebetulan tidak ada catatan apa-apa. Kemudian di bawah collaboration space, ini ada content library. Content library itu adalah buku kelas miliknya instruktur atau miliknya guru. Jadi di sini guru itu bisa menuliskan materi-materi yang bisa diakses oleh murid. Misalnya ini. Nah, di sini terlihat ada materi-materi yang sudah di-upload atau diposting oleh instruktur saya dan saya sebagai peserta atau kalau dalam kelas saya itu sebagai murid itu bisa mengaksesnya. Kemudian setelah itu di bawahnya ada tertulis nama saya. Ini adalah buku kelas saya atau kelas notebook saya. Di sini kalau saya klik ada dua macam buku kelas, yaitu yang pertama buku catatan dan yang kedua buku tugas. Buku catatan ini adalah bisa saya manfaatkan ketika guru atau instruktur saya itu memberikan materi, saya bisa membuat catatan di sini. Kebetulan saya belum membuat catatan apapun. Kemudian sesudah itu di bawahnya ada buku tugas. Nah, di sini ini saya bisa menuliskan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur atau oleh guru dan nanti oleh instruktur atau oleh guru ini bisa diperiksa dan bisa diberikan koreksi, feedback, ataupun yang lainnya. Jadi bedanya kalau sebagai murid atau peserta ini tampilannya hanya seperti ini, tetapi apabila kita nanti sebagai guru dalam kelas online itu di sini akan muncul tampilan semua anggota atau semua murid yang ada dalam kelas online kita. Selanjutnya di sini ada assignment. Saya klik. Di sini terdapat tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Jadi kalau itu kelas online ini nanti adalah tampilan pada kelasnya murid, di mana di sini akan muncul tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru untuk diselesaikan
oleh murid. Nah, yang ini assign, ini artinya ada tugas yang belum saya kerjakan. Kemudian di sini completed, ini artinya tugas-tugas sebelumnya sudah saya selesaikan. Misalnya saya klik ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah saya selesaikan. Kemudian di sebelah kanannya ada grades. Pada bagian tab grade ini, saya sebagai murid atau saya sebagai peserta itu bisa melihat hasil tugas saya yang sudah diberi nilai oleh instruktur atau oleh guru kalau itu pada kelas online. Selain channel general yang sudah dibahas tadi, di sini terlihat ada beberapa channel yang lain. Channel-channel yang lain ini bisa dibuat dan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau di sini ada channel alur diklat, informasi kelulusan, dan lain-lain. Coba saya klik salah satu, misalnya di sini ada alur diklat. Di sini, ini merupakan channel yang dibuat oleh instruktur dan berisi tentang informasi alur diklat yang sedang saya ikuti. Di sini ada sedikit berbeda, pada channel tambahan ini hanya ada tab post, file, dan notes. Kemudian setelah kita melihat-lihat pada bagian Teams ini, saya lihat ke bagian di bawahnya, ada assignment. Pada bagian ini, tempat untuk mengakses tugas yang diberikan oleh instruktur atau oleh guru. Karena kelas saya hanya satu, jadi di sini hanya muncul satu saja. Saya klik, kemudian klik next. Nah ini, tampilannya sama seperti ketika saya mengakses bagian assignment melalui Teams tadi. Kemudian di sini ada titik 3. Apabila saya klik, ada menu kalender, calls, file. Misalnya ini kalender, saya klik. Nah, di sini akan muncul jadwal kegiatan yang sudah direncanakan oleh instruktur. Misalnya ini yang sudah kemarin terlaksana. Dan di sini kita juga bisa merencanakan sebuah video conference dengan anggota kelas yang lain. Itu nanti akan dibahas pada video tersendiri ya. Di sini sebagai peserta atau sebagai murid untuk mengakses rencana kegiatan yang sudah direncanakan oleh instruktur atau oleh guru, kita cukup klik di sini saja. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa join. Demikian tadi beberapa hal yang bisa kita lihat bersama yang ada pada kelas online Microsoft Teams. Di mana di sini saya berperan sebagai murid atau sebagai peserta dari sebuah pelatihan. Semoga apa yang saya bagikan ini sebagai pengalaman saya dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.